Perkenalkan saya dokter yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Ibu datang ke sini yang sakit itu anaknya atau ibu? Anak saya dok. Datang ke sini dengan keluhan apa ya ibu anaknya? Anak saya mengalami kejang dok. Sudah berapa lama anak ibu ini mengalami kejang itu? Sekitar seminggu dok. Semingguan. Sudah semingguan. Kejang ini ada berulang atau tidak? Tidak dok. Ada kesulitan membuka mulut pada saat kejang atau mulut terbuka? Kejang mulutnya nggak sulit terbuka sih dok. Sulit terbuka ya? Ya. Sifat kejangnya itu gimana? Seluruh tubuh kah? Atau hanya sebelah lengan aja? Atau ikut juga pada bagian wajah aja? Seluruh tubuh dok. Seluruh tubuh. Kalau kejang itu dia bisa bertahan berapa lama kejangnya? Sekitar 5 sampai 10 menit kayaknya. 5 sampai 10 menit. Ada kejang berulang atau tidak? Tidak dok. Tidak ada. Pada saat kejang si adik ini sadar atau tidak? Tidak dok. Tidak sadar berarti. Pada saat kejang dia bertambah kejang atau tidak ketika diraba, mendengar suara keras atau ada melihat cahaya itu kejangnya ini tambah parah? Iya dok. Sebelumnya si adik ada mengalami trauma, terpijak paku atau keseringan korek kuping? Sebelumnya ada sih dok. Saya bawa dia ini untuk untuk telinga dok. Apakah luka pada saat dilakukan piercing itu dirawat dengan baik? Kurang sih dok. Saya jangan bersihin. Masih dapat minum kan kalau dikasih minum? Bisa sih dok. Apakah ada keluhan lain seperti demam? Demam nggak ada dok. Cuma dia ada nyeri rahang. Dari rahang, ada apa nggak? Gusinya itu bengkak? Bagusnya nggak bengkak dok. Ada pembengkakan darah tenggorokan atau dagu? Baik ibu, sebelumnya ada riwayat imunisasi tetanus atau tidak? Tidak ada. Jadi baik ibu, saya sudah selesai melakukan anamnesis, di mana untuk menegakkan diagnosa saya tidak bisa hanya melakukan analisis saja. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan jasmani, di mana pemeriksaan ini mungkin membuat si adik sedikit tidak nyaman. Apakah ibu bersedia? Iya. Pemeriksaan jasmani di mana untuk mengetahui pada kejangan anak, ya kejangan anaknya. Baik, selanjutnya melakukan pengukuran tanda vital, kesadarannya pada anak, tekanan darah, laju nadi, laju kemasan dan sebagainya. Izin, ya. Selanjutnya berperiksa, ya, terima kasih. Terus selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan aktivitas simpatik seperti apakah anaknya berkeringat, hipersaliva, laju nadi yang cepat namun lemah, kemudian apakah terdapat sianus atau kebiruan, sepertinya iya karena ada ketegangan, eksternal dingin, dan tekanan darah yang naik turun drastis. Oke, terus selanjutnya apakah ada kaki penuh atau anaknya sesak? Apa sakit sesak? Kemarin ada pas sedangnya ada dok sedikit. Kemudian maksudnya ada demam? Enggak dok. Nggak ada. Kemudian apakah pasien atau anaknya ada iritasi yang berlebihan? Mungkin di bagian telinganya aja dok. Oh, karena piercing tadi. Iya karena piercing. Oke, terus selanjutnya ada trismus atau kaku di rahang yang tegal? Enggak. Susah dibuka mulutnya? Oh ada dok karena dia ngaruh ke ininya yang sakit gitu dok. Jadi dia nggak susah dia buka mulutnya. Oke, 1 cm. Oke, terus selanjutnya apakah adiknya bisa minum? Enggak sih dok. Enggak. Kemudian terus selanjutnya adakah opistonus atau adiknya kayak ke belakang, kejangnya kayak ke belakang? Ada dok. Ada. Hospicide atau kedekatan remaja? Enggak dok. Oke. Terus selanjutnya ada hiperfleksi atau gerakan gitu ya? Pas kejangnya mungkin enggak dok, lebih ke kaku gitu. Kemudian ada spasme patropedal atau kejang otot tangan atau kaki? Pas kejang kemarin ada dok ke kamar. Kemudian kita lihat tanda-tanda dehidrasi atau malnutrisi, apakah kekurangan cairan pada pasien.
periksa saluran nafas tambahan apakah itu biasanya pada komplikasi pasien akibat komplikasi pernafasan. Kemudian kita periksa apakah ada tanda-tanda retensi urin, hematoma intramuskular atau perdarahan intramuskular, apakah tanda-tanda fraktur tidak ada. Kemudian kita cari luka dari kumannya. Nah tadi kan itu di telinga ya, berarti kemungkinan karena ada piercing dan ini. Nah itu untuk selanjutnya kita periksa. Nah itu dibersihkan. Untuk selanjutnya pemeriksaan penunjangnya. Nah bila dia masih tetanus bisa itu hanya dari tampilan klinis. Kalau misalnya dari paru kita belum membutuhkan ronsen. Dan untuk kalau bisa ada fraktur berarti kita ronsen vertebra. Dan apabila ada myokarditis kita cek lagi. Untuk selanjutnya mendiagnosis. Nah tadi kan ibu bilang anaknya kan sakit itu iya dan tidak. Kemudian ada diskusnya yang warna hitam. Kemudian dia kejang atau kayak di belakang. Kemungkinan anak ibu